Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton di channel saya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Prayudi Putra Surya dengan NIM 22/50965/PEK/29049 akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Perubahan Transfer Pricing terhadap Kinerja Keuangan di Perusahaan Multinasional PT XYZ. Berhubung perusahaan yang saya teliti ini bukanlah perusahaan public company, maka atas permintaan dari pihak manajemen perusahaan, bahwa saya harus menyembunyikan nama perusahaan atau industri di bidang apa perusahaan ini bergerak. Tentu tesis ini bisa selesai berkat bimbingan Bapak dosen pembimbing Dr. Afiandi Okta Maulana. Kita lanjut. Latar belakang penelitian tesis saya kali ini berangkat dari fenomena banyaknya dan hampir seluruh perusahaan multinasional yang memiliki perusahaan induk pasti akan menerapkan metode transfer pricing di setiap transaksinya. Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa biasanya adalah perusahaan induk dengan anak perusahaannya. Pada penelitian kali ini, saya mengambil langsung dari fenomena PT XYZ, yaitu anak perusahaan dari ABC Corp Limited asal Korea Selatan, yang menerapkan transfer pricing dalam setiap transaksi barang dan jasa dengan induk perusahaannya tersebut. Transfer pricing bukan hanyalah alat manajemen internal, tetapi juga memiliki implikasi besar terhadap arus kas dan pendapatan operasional. Apalagi regulasi perpajakan di Indonesia yang semakin ketat, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan melakukan perubahan strategi transfer pricing. Dan hal ini berdampak pada kinerja keuangan, terutama sejak pertengahan tahun 2024. Eden dalam penelitiannya tahun 2019 mengungkapkan bahwa perubahan kebijakan transfer pricing dapat menyebabkan fluktuasi pendapatan operasional, terutama dalam perusahaan yang beroperasi di negara dengan kebijakan perpajakan yang ketat. Dan itu sangat cocok sekali dengan kasus saya ini di Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian kali ini berangkat dikarenakan adanya indikasi penurunan kinerja operasional dan arus kas PT XYZ, atau secara general kita bisa menyebutnya dengan kinerja keuangan. Diduga kuat hal ini disebabkan tidak terlepasnya oleh adanya pengaruh perubahan transfer pricing, baik dari segi penyesuaian tarif antar entitas maupun margin produk. Dalam penelitian Joseph et al. Pada tahun 2017, ia mengatakan bahwa penyesuaian transfer pricing diyakini dilakukan untuk mengalihkan sebagian laba ke negara asal induk guna menghindari pajak tinggi. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang saya buat pada kali ini adalah bagaimana sih kondisi keuangan PT XYZ sebelum dan setelah adanya perubahan transfer pricing. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perubahan transfer pricing terhadap kinerja finansial PT XYZ tentunya. Penelitian ini juga memiliki manfaat, ada dua jenis manfaat, yaitu ada teoritis dan praktis. Secara teoritis, tentu memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai pengelolaan arus kas dan prediksi kinerja keuangan untuk perusahaan baik PT XYZ maupun perusahaan multinasional lainnya. Secara praktis, penelitian ini bisa digunakan dan menjadi manfaat serta pertimbangan bagi perusahaan PT XYZ atau perusahaan lainnya untuk mendeteksi potensi resiko finansial secara dini. Selanjutnya kita lanjut ke landasan teori. Di sini saya ingin membahas terkait apa sih transfer pricing itu. Transfer pricing merupakan praktik penetapan harga dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa yang sudah saya singgung di slide pertama tadi. Di perusahaan multinasional, hal ini menjadi alat penting untuk mengelola laba antar negara tentunya. Menurut salah satu perusahaan akuntan publik ternama di Indonesia, Ernst Young atau biasa kita kenal dengan EY, pada tahun 2016 memposting bahwa kebijakan transfer pricing yang tepat dipercaya dapat membantu menjaga distribusi laba yang efisien. Pada dasarnya, kegiatan transfer pricing adalah kebijakan dari suatu perusahaan untuk membuat ketentuan mengenai transfer pricing dari satu transaksi apapun itu bentuknya, menurut Trisna pada penelitiannya tahun 2024. Dampak transfer pricing terhadap pendapatan operasional terlihat dari bagaimana perusahaan menetapkan harga transaksi antar entitas. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola transfer pricing dengan hati-hati agar dapat menyimbangkan antara tujuan strategis bisnis dan kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Masih di landasan teori, saya mengambil penelitian terdahulu untuk
sebagai konstruksi penelitian tesis saya pada kali ini. Yang pertama ada dari Clubs and Peterson pada tahun 2023. Mereka menuliskan bahwa transfer pricing yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan dapat membantu menjaga likuiditas di entitas yang membutuhkan dana operasional yang lebih besar. Meskipun hal ini kadang menimbulkan ketegangan dengan aturan perpajakan lokal. Yang kedua dari Kumar dan Singh tahun 2022, mereka juga menulis bahwa perubahan kebijakan transfer pricing yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakseimbangan aliran kas antar entitas tentunya, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas operasional perusahaan. Pada tahun 2021, Deloitte juga menulis bahwa perubahan dalam struktur harga transfer pricing seringkali mendorong perusahaan untuk menyesuaikan biaya operasional lainnya, termasuk biaya SG&A atau Sales General and Administration. Yang terakhir, saya mengambil dari tulisan Trisna pada tahun 2024 bahwa kebijakan transfer pricing yang tidak dikelola dengan baik dapat memperburuk masalah manajemen persediaan dan meningkatkan biaya holding inventory. Maka dari itu terbentuklah kerangka penelitian untuk tesis saya kali ini bahwa pengaruh transfer pricing terhadap kinerja keuangan, yaitu pendapatan operasional dan arus kas, yang bisa jadi dipengaruhi oleh adanya kelebihan pembelian inventory dan perubahan cost SG&A tadi. Kita lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Saya menggunakan mixed methods atau metode campuran, yaitu menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Saya melakukan metode pengumpulan data melalui wawancara, mendapatkan dokumentasi ataupun data yang bisa saya lakukan observasi selanjutnya untuk membuktikan bahwa benar atau tidak ada pengaruh transfer pricing terhadap kinerja keuangan PT XYZ. Analisis data yang saya gunakan itu TNMM atau Transactional Net Margin Method dengan indikator Returns on Sales atau ROS untuk menilai kewajaran transfer pricing tersebut. Hal ini juga didasari oleh dokumentasi TP-Doc atau local file pada tahun 2024 yang sudah disediakan sebelumnya oleh PT XYZ. Adapun definisi operasional, yaitu transfer pricing yang sudah saya jelaskan tadi di awal, ada operating income, yaitu pendapatan operasional yang memang hanya melihat dari sisi pendapatan yang didapatkan oleh kegiatan operasional seperti penjualan barang ataupun penjualan jasa dari PT XYZ. Lalu ada cash flow atau arus kas, yaitu merupakan arus perputaran uang operasional harian atau bulanan yang dijalankan oleh PT XYZ. Selanjutnya ada biaya SG&A, yaitu biaya-biaya di luar biaya operasional utama dari penjualan barang ataupun jasa PT XYZ, seperti vendor ketiga, seperti pembelian alat tulis, alat kantor, lalu juga pembayaran-pembayaran untuk travel expense, dan lain-lain. Selanjutnya ada forecasting atau proyeksi. Di setiap perusahaan penting sekali harus adanya kegiatan forecasting atau proyeksi ini, terutama di bidang keuangan. Karena dengan adanya forecasting atau proyeksi kinerja keuangan atau proyeksi keuangan ini, sebuah perusahaan dapat melihat apakah mereka akan mendapatkan untung atau profit atau justru loss. Karena bila dengan adanya forecasting ini, perusahaan bisa memitigasi secara dini resiko-resiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Selanjutnya pada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Setelah saya mereview dan mengobservasi data-data dan serta dokumentasi yang diberikan oleh PT XYZ kepada saya bisa menceritakan evaluasi kesesuaian terhadap arm's length principle atau prinsip nilai wajar, kewajaran suatu entitas dalam melakukan praktik transfer pricing. Dengan menggunakan metode TNMM serta ROS sebagai indikatornya, PT XYZ dibandingkan dengan 6 perusahaan independen yang beroperasi sebagai distributor alat berat berada dalam rentang wajar. Maka kebijakan harga transfer PT XYZ telah dianggap memenuhi arm's length principle ini menurut OECD Guidelines tahun 2022, PMK 172 tahun 2023, dan Per 32 perpajakan tahun 2011, serta Per nomor 43 perpajakan tahun 2010.
Seluruh transaksi dilakukan dengan skema CIF, Cost Insurance, dan Freight. Dengan PT XYZ bertanggung jawab atas logistik yang ada di domestik. Metode TNMM ini dipilih untuk menguji kewajaran transfer pricing dengan indikator profitabilitas return on sales atau ROS. Kebijakan harga transfer PT XYZ yang diterapkan perusahaan didasarkan pada adanya negosiasi antara PT XYZ dan ABC Corp Limited sebagai perusahaan induknya. Mulai dari biaya produksi dari produsen, kondisi pasar lokal, dan tipe produk serta permintaan pasar. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan. Oke, selanjutnya tabel 4.1 yaitu merupakan perbandingan transfer pricing masing-masing variasi model. Jadi kurang lebih ada 16 unit atau 16 model dari alat berat yang dijual oleh PT XYZ. Yaitu saya menggunakan kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun 2023 sampai 2027 dengan data aktual 2003 dan 2024 serta proyeksi 2025 sampai 2027. Saya membintangkan tahun 2024 karena terjadi perubahan pada tengah tahun di bulan Juli, perubahan transfer pricing. Kita bisa lihat hampir semua model itu mengalami adanya peningkatan transfer pricing. Bisa dikatakan semua. Pada gambar 4.1 di sebelahnya, itu merupakan data aktual serta proyeksi hingga tahun 2027, berapa banyak kuantitas dari penjualan alat berat yang dilakukan oleh PT XYZ. Kita bisa lihat di tahun 2023, PT XYZ berhasil menjual 238 unit, di tahun 2024 berhasil di 347 unit, dan di tahun ini 2025 mereka memproyeksikan mereka akan menjual sebanyak 440 unit. Selanjutnya pada gambar 4.2, di sini kita bisa lihat bahwa terjadinya perbedaan antara sebelum dan sesudah terjadinya perubahan transfer pricing. Pada tahun 2024 yang saya bintangi atau setelah perubahan, PT XYZ mencatatkan peningkatan profitabilitas yang signifikan akibat masih digunakannya transfer pricing lama. Setelah terjadi perubahan transfer pricing, margin keuntungan menurun tajam dan dapat bisa dilihat dari teman-teman di video teman-teman bahwa dari GPM dan ROS PT XYZ di tahun 2024 itu menurun ketika terjadi perubahan transfer pricing. Bisa kita lihat juga di tabel 4.2 bahwa perbandingannya itu cukup signifikan. Pada tahun 2024, jika dilakukan perubahan, PT XYZ hanya mendapatkan margin sebesar 10% dan operating profit margin sebesar 3%. Apabila tidak terjadi adanya perubahan transfer pricing, PT XYZ mendapatkan gross profit margin sebesar 23% dan operating profit margin sebesar 16%. Itulah yang menyebabkan akhirnya terjadilah dampak dari perubahan tersebut dari sisi kinerja keuangan atau operating profit marginnya. Selanjutnya dari analisis dampak terhadap arus kas PT XYZ. Penerapan CIF menyebabkan peningkatan biaya operasional dan pembayaran AP ke perusahaan induk mereka tanpa diiringi pertumbuhan pendapatan. Hal ini menekan likuiditas perusahaan PT XYZ itu sendiri, yang tercermin dari free cash flow yang bisa kita lihat bagian yang bawah setelah perubahan, yaitu mendapatkan negatif free cash flow dan perubahan saldo kas dari surplus menjadi defisit. Bisa dilihat dari gambar di sebelah kiri bahwa itu adalah bagian cash flow PT XYZ yang saya sudah olah, yang sudah saya lakukan konversi, dan saya melakukan observasi data sebelum perubahan dan setelah adanya perubahan dari transfer pricing dari tengah bulan Juli. Studi menunjukkan bahwa kebijakan transfer pricing yang tidak optimal dapat menciptakan friksi internal dan melemahkan performa keuangan anak perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap dampak keuangan dan kebutuhan penyesuaian harga sangat ditentukan. Kita berada di penghujung akhir dari penelitian saya ini. Kita masuk ke bab 5, kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian. Kesimpulannya yaitu perubahan kebijakan transfer pricing berdampak signifikan tentunya pada profitabilitas dan arus kas PT XYZ. Setelah perubahan,
terjadi penurunan margin yang tajam karena realokasi laba antar entitas grup. Selain itu, tekanan likuiditas meningkat akibat stagnasi pendapatan dan naiknya biaya, termasuk biaya pembelian dan persediaan. Meskipun menurunkan laba jangka pendek, strategi ini meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi resiko profit shifting secara global. Saran yang bisa saya sampaikan kepada PT XYZ dan melalui penelitian saya ini, menurut saya manajemen perlu melakukan evaluasi berkala atas kebijakan transfer pricing agar tetap selaras dengan regulasi dan kondisi pasar yang berlaku di Indonesia. Disarankan juga untuk mengembangkan sistem simulasi keuangan atau proyeksi keuangan yang dapat memproyeksikan dampak perubahan harga transfer terhadap margin dan arus kas. Dokumentasi transfer pricing seperti local file dan master file perlu disusun dengan akurat sesuai PMK 172 tahun 2023. Hal ini tentu akan memperkuat posisi PT XYZ itu sendiri dalam menghadapi potensi sengketa perpajakan di kemudian hari. Terakhir, keterbatasan penelitian. Penelitian ini menggunakan data proyeksi untuk periode tahun 2025 hingga 2027, yang bisa berbeda dengan realisasi akibat dinamika eksternal seperti inflasi dan kebijakan fiskal. Selain itu juga data keuangan telah dikonversi demi menjaga kerahasiaan, yang dapat mengurangi presisi analisis absolut. Fokus penelitian juga terbatas pada satu entitas saja, yaitu PT XYZ. Penelitian lanjutan yang lebih luas diperlukan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang kebijakan transfer pricing. Sekian presentasi dari penelitian tesis saya. Semoga bermanfaat bagi para penonton, dosen, hingga seluruh akademisi yang ada di Indonesia dan maupun luar negeri. Saya Prayudi Putra Surya, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.